Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian, hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com. Dan tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan kita akan ikuti Market Review selengkapnya. Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program food estate. Pengamat menilai permasalahan utama yang kerap terjadi dalam tata kelola pangan di Indonesia adalah mengenai kendala distribusi dan perubahan iklim. Badan Pangan Dunia atau FAO mengingatkan akan potensi terjadinya krisis pangan. Terkait adanya ancaman potensi krisis pangan, Indonesia memiliki program lumbung pangan nasional atau food estate. Food estate sendiri adalah pengembangan pangan yang terintegrasi dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Program food estate yang sudah berjalan diantaranya ada 3 kabupaten di Kalimantan Tengah, Humbang Hasundutan di Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus rencana food estate di Papua, Pustar Maitar, pendiri dan CEO Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan atau Ekonusa Foundation, memaparkan program lumbung pangan nasional kerap mengalami kegagalan. Bustar mengatakan kebijakan pangan kaitannya dengan kebijakan tentang stok, bukan tentang kedaulatan pangan itu sendiri. Pada tahun 2011 lalu, Bustar menyampaikan terdapat informasi di media ada sekitar 20.000 ton beras bulog rusak. Artinya ini beras yang tidak terdistribusi dengan baik. Berkaca pada hal tersebut, Bustar menegaskan untuk menanggapi potensi krisis pangan. Maka urusan distribusi dan urusan perubahan iklim harus dibereskan terlebih dahulu. Hal lainnya, pangan kita sangat terfokus kepada padi atau beras saja. Sementara sagu, sorghum, umbi-umbian, jagung banyak sekali yang bisa diproduksi secara mandiri oleh masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai evaluasi menyeluruh untuk program food estate, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Komisariat Jakarta atau DPP Perhepi. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi. Ya, terima kasih Pak Rizal sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu Pak Rizal. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terkait dengan tanggapan dari seharusnya kemudian pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program food estate. Analisa Anda seperti apa Pak Rizal? Iya, saya memang betul ya, program food estate ini perlu dievaluasi begitu ya, apakah sesuai dengan target kinerjanya begitu, kemudian sesuai dengan tujuan, dan juga apakah memberikan dampak yang sangat signifikan gitu ya terhadap tujuan dari program food estate itu sendiri gitu. Baik, selama ini kemudian berjalan, signifikansi apa yang dirasakan lah, khususnya untuk pangan di Indonesia? Iya, kalau kita lihat dari neraca pangan, memang kita masih surplus gitu ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita bicara program food estate yang menopang terhadap ketersediaan dari pangan, maka kita harus menghitung atau melihat dulu efektivitas dari food estate itu. Kita bisa lihat saja di 3 lokasi atau di 3 provinsi program food estate, katakanlah di Kalimantan Tengah ya, kemudian di Sumatera Utara dan juga di NTT, banyak target-target yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Contoh misalnya di Sumatera Utara, seringkali tanaman pangan khususnya misalnya di program food estate ini banyak yang tidak sesuai dengan apa yang potensi yang ada di sana. Yang mestinya misalnya lebih banyak didorong untuk mengembangkan produk-produk perkebunan, karena di sana memang lebih culture budidaya pertaniannya ke situ, tapi diharuskan untuk mengembangkan katakanlah bawang merah dan bawang putih, tapi hasilnya nggak optimal gitu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini menjadi
permasalahan saya kira yang justru menghambat dari kesuksesan dari program food estate ini. Mungkin juga di tempat-tempat lain juga demikian begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena program food estate ini tidak hanya kita bicara pangan, tapi juga perkebunan, kemudian peternakan begitu, dan itu harus secara holistik dievaluasinya. Baik, dari apa yang kemudian Anda sampaikan ini adalah dampak lanjutan dari hal-hal yang perlu diperbaiki. Di simpul-simpul mana saja yang tentu saja yang terdapat di program food estate ini yang harus diperbaiki, Pak Rizal? Ya, pertama memang dari sisi kelembagaan ya, tujuan food estate ini kan untuk mendorong korporasi petani ya, supaya petani tidak lagi mengandalkan dari produksi ya, tetapi juga hilirisasi. Nah, maka tentu kelembagaan ini menjadi urgen ya, misalnya kelembagaan organisasi dari food estate ini, karena harapannya kan memang mengkorporasikan petani dalam sebuah organisasi yang kemudian mereka bersinergi dan bekerja sama dengan kelompok tani ya, kemudian gabungan kelompok tani, koperasi, kemudian juga LSM, bahkan industri gitu, yang kemudian bisa tidak hanya produksi tapi juga mendorong nilai tambah. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting ya dalam agenda evaluasi food estate ke depan. Yang kedua juga berkaitan dengan tadi secara teknis komoditas yang dikembangkan di dalam program food estate di setiap lokasi yang dipilih. Kesesuaian lahan, kemudian bibit dan benih, karena itu sangat tergantung dari iklim begitu ya, dan juga dari kandungan hara ataupun lahan atau tanah yang ada di setiap lokasi. Oleh karena itu ini juga menjadi titik-titik urgen ya yang harus selalu dimonitor dan tentu harus segera dilakukan solusi-solusi untuk memperbaiki kinerja dari program food estate ini. Yeah. Nah, jangan sampai kondisi saat ini kan memang masih bisnis as usual gitu ya. Lebih banyak di sektor pangan yang basisnya kepada padi atau sawah gitu. Okay. Nah, padahal diharapkan kan didorongnya tidak hanya ke pangan saja, tetapi juga perkebunan dan peternakan. Oke. Dari apa yang kemudian Anda tadi sampaikan terkait dengan dipaksakannya komoditas-komoditas pertanian begitu yang ditanam di daerah-daerah yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan dan lain sebagainya. Ini terjadi apakah karena memang risetnya yang kurang atau memang ini sudah kadung dilaksanakan begitu sehingga kemudian di lapangan ada beberapa pemaksaan lah di beberapa titik gitu. Iya, banyak faktor ya. Tadi alam tentu begitu. Yang kedua masalah petani yang tidak terbiasa dengan produk-produk barunya atau komoditas yang dikembangkan. Ini juga saya kira menjadi permasalahan yang perlu diperbaiki ke depan. Kemudian berikutnya juga masalah kelembagaan gitu ya, kelembagaan. Kelembagaan ini penting dan justru kelembagaan korporasi petani ini menjadi titik krusial di dalam mensukseskan program food estate ini. Karena permasalahan-permasalahan teknis tadi mestinya diselesaikan dalam kelembagaan yang korporasi seperti ini gitu. Baik. Ya, jadi secara teknikal memang demikian, Mas. Baik. Beberapa kritik mengenai pelaksanaan dari program food estate sendiri adalah diantaranya spesifik di lokasi Kalimantan Tengah. Ini adalah lokasi yang pernah dijadikan lokasi lumbung pangan tahun 95-an yang kemudian pernah gagal. Nah, ketika melihat ini, apa yang akhirnya bisa membuat kita yakin bahwa program food estate bisa lebih sukses dibandingkan dengan program-program sebelumnya yang sudah pernah gagal? Iya, saya kira
pemilihan kalaupun sawah katakanlah basisnya padi, maka harus disesuaikan varietas padi yang cocok dengan tanah yang ada di sana gitu ya. Katakanlah misalnya di Pulau Pisang dan juga di Kapuas, maka varietas-varietas atau benih yang digunakannya harus cocok dengan varietasnya harus cocok dengan kondisi lahan maupun iklim di sana gitu. Ya ini penting. Jadi tidak bisa misalnya varietas yang ada di Jawa katakanlah kemudian langsung diadaptasi ke sana. Meskipun ada beberapa lokasi di daerah food estate di Kalimantan Tengah yang produktivitasnya cukup baik gitu ya. Tapi secara umum tidak demikian, tidak seragam gitu ya. Karena sudahkah kita menanamkan varietas-varietas yang sesuai dengan lokasi dilaksanakannya food estate di Kalimantan Tengah? Iya, memang itu kan menjadi krusial gitu ya. Justru varietas-varietas unggulan yang ada di di Kalimantan Tengah itu menjadi penting begitu ya. Hasil-hasil riset yang ada di sana mestinya kan diseminasi kemudian dimanfaatkan di sana ya. Benih-benih yang kemudian ditemukan dan juga dikembangkan ya seharusnya justru basisnya yang ada disesuaikan dengan lokasi itu, apalagi ditunjang oleh balai benih yang justru mereka melakukan riset dan juga hasil dari risetnya sesuai dengan varietas yang diperlukan sesuai dengan kondisi geografis maupun lahan yang ada di sana. Baik, ya berbagai riset ini saya yakin dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga terkait untuk kemudian memastikan varietas-varietas dari tanaman-tanaman pertanian apa yang memang bisa ditanam dan juga cocok ditanam di area food estate. Tapi seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang harapannya tidak terlalu terpuaskan lah begitu. Kalau boleh dinilai secara objektif dari 1 sampai 10 paling baik. Food estate kita ada di level mana sebetulnya Pak Rizal? Ya, kalau dilihat dari target kemudian tujuannya ya 6 ya gitu. Gitu. Jadi ya itu harus diperbaiki saya kira, dievaluasi secara keseluruhan di mana-mana saja kira-kira titik-titik yang membuat nilai tadi gitu atau tujuan-tujuan dari program food estate ini sesuai dengan harapan. Baik, oke. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Rizal dan pemirsa tetap di Market Review. Saja kami akan segera kembali. Kembali di Market Review, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rizal Taufikur Rahman, beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai fakta-fakta ataupun sekilas mengenai program food estate spesifik yang ada di Kalimantan Tengah. Terkait dengan kebutuhan anggaran sebanyak 2,2 triliun rupiah digunakan untuk pemanfaatan lahan rawa menjadi area sawah dan bantuan sarana produksi untuk lahan rawa produktif. Dan memerlukan sekitar 164.589 hektar luasan lahan tanah, 79.142 hektar didapatkan dengan lahan ekstensifikasi, kemudian 85.456 hektar ini didapatkan dengan melakukan intensifikasi lahan. Dan berikutnya adalah mengenai proyeksi produksi maksimum food estate Kalimantan Tengah menurut daerah irigasi. Satuannya adalah ton per hektar. Untuk di Rawa Belanti 2, ekspektasi produksinya bisa mencapai 39 ton per hektar begitu. Kemudian Rawa Tahai 5 ton per hektar, Rawa Anjir Serapat 2,1 ton per hektar, Rawa Palingkau Lama 1,8 ton per hektar, dan Rawa Dadahub 2,9 ton per hektar. Ini adalah asumsi maksimumnya, produksi maksimumnya. Kemudian adalah mengenai berbagai kritik soal food estate, diantaranya adalah menggunakan lahan gambut eks proyek gagal lumbung pangan yang terjadi tahun 1995 hingga 1998. Kemudian dikatakan bukan solusi untuk memecahkan masalah krisis pangan dan produktivitas lahan gambut rendah dan rentan terbakar, kemudian merusak biodiversitas dan ekosistem gambut.
Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rizal Taufikur Rahman, Ketua Perhepi Komisariat Jakarta atau DPP Perhepi. Pak Rizal, sebelum saya membahas data-data yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin membahas mengenai apakah kementerian dan lembaga kita cukup antisipatif terhadap kendala-kendala teknis yang bermunculan pada saat program ini berjalan. Atau jangan-jangan kendala teknis ini nggak terprediksi? Ya, memang kalau dari aspek sarana prasarana ya untuk menunjang budidaya ini sukses gitu ya, berkaitan dengan tadi katakanlah di Kalimantan Tengah, optimalisasi peran KL atau UPTD yang ada di daerah sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pertanian katakanlah atau KL khususnya, itu saya kira sudah all out gitu ya, misalnya mekanisasi dan juga berbagai support ya atas kesuksesan dari produktivitasnya. Tapi lagi-lagi permasalahannya adalah memang berkaitan dengan optimalisasi dari peran dari sarana prasarana itu. Yang kedua, monitoring saya kira ya yang selama ini perlu ditingkatkan ya. Jadi monitoring dari aspek teknis, kemudian juga dari aspek non teknis. Baik, mengapa monitoring ini menjadi cukup lemah? Apakah letak geografis Kalimantan Tengah yang terlalu jauh gitu dari Jawa? Ataupun kalaupun itu terjadi, masa sih ini kemudian terjadi gitu loh? Karena secara ekspektasi masyarakat berharap banyak dari pelaksanaan food estate ini. Ini bukan program main-main begitu. Artinya secara persiapan, kemudian juga antisipasi dari kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan, ini harusnya memang terlaksana dengan baik dan monitoringnya juga harus kemudian terus dilakukan secara berkala. Mengapa Anda kemudian menyimpulkan bahwa monitoringnya nggak terlalu ideal lah? Apa yang menyebabkan ini, Pak Rizal? Iya, saya kira monitoring ya, khususnya aspek teknis gitu ya, untuk dicarikan solusi, saya kira sudah dilakukan gitu ya. Hanya saja seringkali atau juga monitoring ini perlu ditingkatkan untuk mempercepat dari kendala-kendala non teknis gitu ya. Karena kita tahu memang budidaya yang di Kalimantan Tengah ya dengan varietas yang dikembangkan di sana sangat tergantung dari tadi yang saya sampaikan sebelumnya, yakni lahan dan juga iklim begitu. Nah, hal-hal ini kan, hal teknis seperti ini tentu harus segera dicarikan solusi gitu ya. Bahkan berbagai kendala-kendala seperti sarana prasarana ataupun misalnya berkaitan dengan penunjang begitu dari keberhasilan budidaya ini menjadi penting. Nah, yang paling penting lagi adalah peran dari kelompok tani gitu ya, yang sebagai pelaku-pelakunya yang notabene justru yang paling tahu terkait dengan budidaya yang ada di sana gitu. Nah, ini juga saya kira optimalisasi ini menjadi penting gitu ya, peran kelompok tani, kemudian gabungan kelompok tani yang notabene punya pengalaman dalam budidaya. Pelibatan mereka kemudian untuk memberikan input sebetulnya apa yang perlu diakomodir ataupun mungkin difasilitasi oleh pemerintah agar masalah-masalah teknis pada saat program terlaksana tidak terjadi begitu, dan masyarakat juga betul-betul dapat dilibatkan. Baik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Rizal, dan tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya. Business and Capital Market Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Saya masih berbincang bersama Pak Rizal Taufikur Rahman, Ketua Perhepi Komisariat Jakarta atau DPP Perhepi. Pak Rizal, mengenai beberapa kritik yang tadi sudah saya bacakan lah di segmen sebelumnya, mengenai food estate adalah bukan solusi krisis pangan. Sebetulnya permasalahan dari tata kelola pangan di Indonesia ada di distribusi dan juga
mengenai perubahan iklim. Nah, terkait dengan analisa ini, apa pendapat Anda, Pak Rizal? Ya, memang betul perubahan iklim berpengaruh ya terhadap produksi gitu, karena itu mempengaruhi kualitas dari produktivitas benih ya, kemudian menghasilkan outputnya. Nah, tidak hanya itu, saya kira perlu ada solusi gitu ya, solusi yang kemudian mendasar ya, misalnya bagaimana perubahan iklim ini bisa diantisipasi dengan teknologi. Ya, teknologi ini menjadi penting ya di dalam meningkatkan produktivitas atau setidaknya ya sesuai dengan target apa yang diharapkan dari program food estate ini. Misalnya di Kalimantan, mengapa produktivitasnya tidak beragam dari setiap di setiap kawasan food estate gitu. Ya, karena tentu treatment maupun teknologi yang digunakan tidak sama antara satu kawasan atau satu wilayah dengan kawasan yang lain, ya, kawasan food estate yang lain. Nah, jadi saya kira memang perubahan iklim itu kan eksternalitas ya, variabel eksternal yang tentu bagi kita yang mestinya dicarikan jalan keluar ya melalui teknologi, saya kira gitu. Sudahkah kita memiliki teknologi yang mengakali dalam tanda kutip perubahan iklim ini, Pak Rizal? Dan apakah teknologi tersebut diaplikasikan di food estate? Saya yakin ya para peneliti BPTP di Kementerian Pertanian ataupun di kementerian terkait sudah melakukan itu ya. Hanya saja efektivitasnya saya kira yang mungkin perlu didorong lagi gitu ya dengan penemuan inovasi dan invensi dari teknologi itu sendiri, saya kira itu. Oke, bahasan ini mengerucut ke urgensi mengapa kita memerlukan food estate. Jika kemudian monitoringnya lamban, evaluasinya lamban, apakah ini akan inline dengan urgensi mengapa kita membutuhkan food estate? Ya, food estate ini kan sebenarnya tujuannya kalau kita baca di beberapa dokumen begitu bahwa dorongan produksi dan hilirisasi melalui pembentukan korporasi petani kan gitu ya. Nah, hanya saja memang ada problem besar yang kalau petani dikorporasikan dalam konteks kelembagaan seperti hanya pengelolaan industri, maka ini menjadi persoalan baru yang notabene kalau kita bicara pertanian atau petani, kulturnya bukan kultur industri kan gitu ya. Nah, ini saya kira behavior yang menjadi PR besar ya untuk mensukseskan food estate ini. Jadi behavior petani ini ya memang mereka yang memiliki budaya untuk bercocok tanam petani dari hatinya begitu ya, tidak basically industri gitu. Nah, tentu support industri yang menopang untuk itu ya penting gitu ya. Tapi ini menjadi saya kira PR yang mungkin secara bertahap harus diselesaikan gitu ya. Nah, korporasi petani dalam mendorong hilirisasi, nah ini yang saya kira PR besar juga gitu, karena sampai sekarang sepertinya belum terwujud begitu ya. Padahal harapannya food estate ini ya korporasi petani tadi, harapannya kelembagaan organisasi dalam menopang pembangunan dan ketahanan pangan nasional, dan ini sebagai supporting besar ya terhadap pangan nasional kita gitu. Ya, sejauh mana Anda melihat signifikansi dari prediksi FAO yang menyatakan bahwa ada kemungkinan terjadi krisis pangan jika kemudian setiap negara tidak melakukan banyak hal lah untuk memastikan ketahanan pangannya. Artinya kan ini adalah menjadi sebuah hal ataupun menjadi sebuah narasi yang harusnya men-trigger kita memastikan bahwa food estate ini berjalan dengan sangat-sangat baik dan efektif begitu. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Pak Rizal? Ya, food estate ini kan kalau saya pandang sebagai komplement ya dari budidaya yang ada sekarang ya. Jadi bukan satu-satunya begitu program yang bisa
memenuhi kebutuhan pangan kita, tapi justru komplement dari budidaya yang ada saat ini yang secara reguler dilakukan. Nah, food estate ini kan bagaimana pengembangan satu kawasan pertanian, perkebunan dan juga peternakan yang dikuatkan melalui korporasi petani ya, dengan melibatkan berbagai stakeholder ya dalam upaya hilirisasi kan begitu. Nah, jadi saya memandang pendapat FAO tadi berkaitan dengan dunia akan krisis pangan, ya memang bisa terjadi begitu, karena kan demand dari pangan sekarang tinggi kan gitu ya. Padahal suplainya juga sudah mulai melemah akibat dari pemanasan global dan lain sebagainya. Ya, dan tentu ini challenging bagi Indonesia, apalagi di tengah pandemi ini sektor pertanian justru menjadi sektor sebagai stimulus ya pertumbuhan ekonomi ke depan gitu ya. Salah satu sektor yang diandalkan begitu ya. Betul dan positif begitu ya. Jadi di tengah kontraksi ekonomi sekarang justru fondasinya itu pertanian. Jadi food estate merupakan salah satu program yang dalam rangka penguatan pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi pertanian ke depan gitu ya. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi penting. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan food estate ini yang menjadi penting ya hanya saja tadi perlu dievaluasi seberapa besar keberhasilannya gitu dalam menopang ketahanan pangan nasional kita. Ya, ini menjadi topik yang sangat menarik, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Nanti mungkin kemudian kita akan mengadakan sesi berikutnya, spesifik lagi membahas mengenai food estate. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu, Pak Rizal. Baik, terima kasih banyak. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.